Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita penuh sukacita sore hari ini, amin. Kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan akan memberkati setiap kita. Mari kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk datang bersekutu kepada-Mu ya Bapa, bukan sebagai rutinitas, tetapi karena kami rindu untuk kami boleh bersyukur, kami rindu untuk kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada-Mu Bapa. Sebab Engkau adalah Allah yang sungguh baik, bahkan teramat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan biarlah setiap pujian kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami percaya saat ini Engkau hadir, Engkau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan, dan Engkau memberkati setiap kami dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan damai sejahtera yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa kami lebih dalam lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, ini waktu-Mu Bapa untuk melawat setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari siapkan hati untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Engkau Allah yang mulia Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus, sebab Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan disembah bagi setiap kami Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini.
terbaik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak untuk menerima segala puji sembah kami. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan. Yesus
Kita mau siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan sudah menebus kita bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darahnya yang kudus, dengan darahnya yang mahal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Bapa. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
mengucapkan syukur kami boleh merasakan kehadiran Tuhan pada sore hari ini. Terlebih Engkau ada di dalam setiap kehidupan kami, Engkau tinggal tetap di dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini kami diberi kesempatan beribadah. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kami siap dibentuk, kami siap diubahkan seturut gambar diri Tuhan. Bahkan kami rela untuk kami menundukkan hati pikiran kami, untuk kami boleh taat akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mau belajar bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Terima kasih Tuhan, kami belajar melakukan bagian kami, karena kami percaya kami akan diberkati secara rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya pengurapan Tuhan yang nyata menguasai setiap kami. Roh Kudus bekerja mengurapi sekali lagi pikiran hati roh kami, khususnya hati kami boleh terbuka Tuhan dengan kerendahan hati. Kami terima setiap kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu menjadi benih yang tumbuh, berakar, berbuah, dan kami boleh diberkati dan memberkati. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang Tuhan sudah siapkan untuk menjadi salam berkat bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, sehingga apa yang menjadi kehendak hati-Mu boleh disampaikan melalui hamba-Mu. Kami boleh semakin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Sekali lagi berkati Tuhan, sang Bapak Gembala mengurapi kami kepada pelayan perjamuan suci, dan kami semua boleh pulang membawa berkat kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom, puji Tuhan. Oke, malam ini kita akan kembali sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang hati yang lapang. Ya, hati yang lapang. Yang lapang itu bicara tentang luas, tidak sempit. Ruangan yang sempit ketika Bapak Ibu Saudara menendangkan sebuah bola ditendang atau disepakkan ke sebuah ruangan yang sempit, maka bola itu akan mantul-mantul dengan cepat karena ruangannya kecil, ruangannya sempit. Jadi waktu ruangan kecil itu ditendang bola ke satu sisi, bola itu mantul ke dinding yang lain, mantul lagi ke dinding yang lain, mantul lagi. Mengapa? Karena ruangannya kecil, ruangannya sempit. Tetapi sebaliknya, kalau kita berada di sebuah lapangan yang sangat luas, waktu bola ditendang, tidak ada pantulan. Maksudnya tidak ada pantulan ke dinding, membentur ke dinding, tidak ada. Mengapa? Karena ruangannya yang sangat luas. Bukan lagi ruangan, tapi jadi sebuah lapangan sepak bola. Hati kita juga demikian. Hati yang lapang itu akan membuat semakin sedikit terjadi benturan di dalam hati kita. Tetapi sebaliknya, kalau hati kita itu sempit, seperti sebuah ruangan yang sempit, maka akan terjadi banyak benturan dalam hati kita. Dan tentu benturan dalam hati itu menyakitkan. Benturan dalam hati itu menjadi sesuatu yang menggelisahkan, sehingga kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan kebahagiaan. Ya, karena itulah malam hari ini kita akan belajar tentang hati yang lapang. Ya, saya menyampaikan ini bukan saya sudah sempurna, bukan, saya pun sedang belajar. Karena memang hati yang lapang itu adalah sebuah proses. Tidak instan, tidak dengan tiba-tiba kita langsung punya hati yang lapang. Tidak, itu sebuah proses, tahap demi tahap, ya, langkah demi langkah, proses demi proses, step by step, kita makin memiliki hati yang lapang. Kita akan buka Alkitab dari kitab Amsal pasal 4. Ini salah satu ayat yang sangat terkenal, menjadi ayat acuan kita. Amsal pasal 4 di ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 di ayat yang ke-23. Saya akan bacakan, Bapak Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab.
ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang setuju berkata amin. Ternyata ketika seorang umat Tuhan menjaga hati, bukan hanya sekedar menjaga biasa, tetapi menjaganya dengan segala kewaspadaan. Kata segala kewaspadaan berarti ekstra waspada, ekstra hati-hati. Ya, ketika hati dijaga dengan ekstra waspada, maka dikatakan dari situlah akan terpancar kehidupan. Tapi sebaliknya kalau umat Tuhan tidak menjaga hatinya, ya, tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan, maka hati kita akan membuat hidup kita jadi terpuruk, jadi hancur, bahkan jadi binasa. Oke, nah dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi kejadian-kejadian yang tidak enak. Ya, tentu kalau Bapak Ibu Saudara ditanya berapa banyak kali sudah menghadapi kejadian yang gak enak, jawabannya pasti kita berkata sering, Pak. Ya, wah sudah sangat sering menghadapi kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang tidak enak, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Wah, seringkali sudah kita mengalami itu ya. Mungkin dalam soal keluarga. Dalam keluarga ada hal yang tidak enak, ada hal yang mengecewakan, ada hal yang tidak kita harapkan terjadi. Mungkin juga dalam pekerjaan, mungkin juga dalam keuangan, ataupun mungkin juga dalam soal kesehatan. Dan banyak segi aspek kehidupan dalam kehidupan kita yang ternyata waktu kita jalani ada banyak peristiwa, kejadian yang tidak enak, yang mengecewakan, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ketika kita mengalami hal yang tidak enak, yang mengecewakan, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kalau hal ini tidak ditangani dengan baik, maka hal ini akan membuat hidup kita menjadi pahit. Sekali lagi, pahit. Ya, mungkin Bapak sudah pernah mendengar ada orang yang bilang, aduh, hidupku kok pahit ya. Ingat salah satu kisah seorang tokoh Alkitab yang dituliskan, yang berkata, jangan lagi panggil aku ... sebab tangan Tuhan teracung atasku, panggil aku marah. Siapakah dia? Naomi. Karena hidupku ini pahit. Jadi kalau seorang dalam kehidupan ketika mengalami kejadian yang tidak enak, yang mengecewakan, yang tidak sesuai dengan harapannya, lalu gak bisa menangani hal ini dengan baik, maka akan membuat hidupnya menjadi pahit. Tidak ada sukacita, dan kalau dia anak Tuhan tidak akan bisa bertumbuh secara rohani, tidak akan bisa. Nah, karena itulah dibutuhkan hati yang lapang. Ya, sekali lagi dibutuhkan hati yang lapang untuk bisa menerima kenyataan-kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Peristiwa yang tidak enak, yang mengecewakan, yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini kita butuh hati yang lapang. Waktu kita sedang mengalami hal tersebut, ya, hati yang lapang dibutuhkan agar kita bisa tetap berbahagia, bisa tetap bersukacita meskipun di tengah situasi yang tidak kita harapkan. Karena biasanya orang bisa sukacita kalau terjadi hal-hal yang diinginkan. Wah, aku naik pangkat, senang. Wah, aku dapat bonus, wah senang. Wah, aku dapat berkat, wah senang. Wah, aku dapat calon suami, calon istri yang baik, wah senang. Aku dapat calon mantu yang baik, wah senang. Kalau mendapat sesuatu yang kita harapkan, senang, bahagia, itu biasa. Orang dunia juga bisa. Tetapi bagaimana ketika mengalami hal yang tidak enak, hal yang tidak diharapkan, tapi bisakah kita tetap senang, sukacita, dan berbahagia? Nah, untuk inilah dibutuhkan hati yang lapang. Orang yang berhati lapang adalah orang yang bisa menerima kenyataan. Tidak pahit hati,
Dia percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Kalau sekarang mungkin terjadi hal yang tidak diharapkan, tidak apa-apa. Karena dia punya hati yang lapang, dia berkata, aku tidak baik hati. Karena aku percaya nanti di masa yang akan datang, Tuhan menyediakan, Tuhan akan memberikan yang lebih baik bagiku. Ya, dengan keyakinan itu, maka orang ini akan bisa move on, berjalan maju terus, menghadapi segala kesulitan, dan ini akan membuat orang ini menjadi orang yang makin dewasa secara rohani. Ya, jadi karena itu Bapak Saudara, betapa pentingnya kita sebagai umat Tuhan memiliki hati yang lapang. Ayo sekarang kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang diceritakan bahwa dia punya hati yang lapang. Siapakah dia? Dia adalah Abraham, ya, atau nama lainnya Abram. Ya. Abraham seorang yang memiliki hati yang lapang, sehingga berkat Allah melimpah di dalam hidupnya. Bukan hanya pada waktu Abraham hidup, bahkan sampai sekarang kehidupan Abraham boleh menjadi teladan. Disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Itulah Abraham. Mengapa? Karena dia memiliki hati yang lapang. Ayo sekarang kita akan belajar soal ciri-ciri orang yang punya hati lapang, seperti yang dimiliki oleh Abraham. Yang pertama, kita buka kitab Kejadian pasal 13 di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Setelah itu Bapak Ibu kasih sekat Kejadian 13 ya, karena nanti ayat-ayat berikutnya juga akan kita baca. Kejadian 13 ayat 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Cukup sampai situ ya, kasih sekat ya. Nanti kita akan lihat pada ayat-ayat yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu itu ya, singkat cerita saja ya, tentu kita tahu siapa Lot. Lot ini keponakannya Abraham. Waktu Tuhan memberi perintah kepada Abraham keluar dari Ur Kasdim, tempat di mana Abraham tinggal bersama dengan keluarganya. Keluarlah, pergilah ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan selanjutnya. Waktu Abraham keluar sesuai dengan perintah Allah, Abraham tidak keluar sendiri. Dia membawa serta keponakannya yang bernama Lot. Jadi papanya Lot, ayahnya Lot itu saudaranya Abraham. Ya, kira-kira begitu. Jadi Abraham ini, Lot ini manggil Abraham atau paman. Ya, kira-kira begitu. Nah, waktu itu ketika mereka sudah keluar, lalu mereka berjalan di dalam tuntunan Tuhan, dan karena Abraham taat, Lot mengikuti Abraham mengikuti Tuhan. Karena Abraham taat kepada Tuhan, Abraham diberkati. Bukan cuma Abraham yang diberkati, Lot juga diberkati. Sehingga mereka dicatat dalam Alkitab, mereka punya ternak yang semakin banyak. Nah, karena makin banyak, ada banyak gembala-gembala ternak yang membantu menjaga kawanan ternak mereka. Nah, ternak yang semakin banyak membuat akhirnya suatu ketika terjadilah berebut tempat untuk makanan ternak, untuk ternak bisa makan. Biasanya di padang rumput gitu ya, berebut antara gembala ternaknya Abraham dengan gembala ternaknya Lot. Terjadi perselisihan, rebutan tempat. Nah, biasa begitu ya. Orang biasanya kalau waktu masih sederhana, masih miskin, belum punya apa-apa, rukun, baik-baik saja. Tapi begitu diberkati, mulai naik, mulai sukses, makin kaya, makin jaya, nah mulai terjadi perselisihan. Lama-lama bukan cuma perselisihan, gegeran. Lama-lama bukan cuma gegeran, musuhan. Ya, padahal tadinya enggak seperti itu. Nah, waktu itu mulai terjadi. Memang
bukan Abraham dan Lot yang bertengkar, bukan. Tapi gembala ternak mereka yang saling bertengkar, berebut tempat untuk makan ternak. Ya, nah dalam situasi yang seperti itu, ternyata Abraham akhirnya dia nggak tinggal diam. Dia panggil Lot keponakannya. Dia berkata, Lot, tidak boleh. Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan. Karena kalau situasi ini dibiarkan, sekarang memang aku dan kamu tidak ada masalah. Cuman gembala ternak kita. Tapi kalau ini dibiarkan, lama-lama masalahnya akan meluas. Nanti yang bertengkar bukan cuma gembala ternak kita, tapi kita juga ikut terprovokasi, terpengaruh. Lama-lama kita juga bisa jadi bertengkar. Karena itu baik, pisahkanlah diri. Ya. Ciri yang pertama, Abraham memiliki hati yang lapang. Karena Abraham adalah seorang yang suka berdamai. Sekali lagi, seorang yang suka berdamai. Abraham tidak suka ribut. Abraham tidak mau ribut. Karena itu begitu muncul perselisihan, perebutan, bukan mereka ya, tapi gembala ternak mereka. Abraham dengan segera memanggil Lot untuk mencari solusi supaya mereka bisa tetap damai. Alkitab berkata, Ibrani 12 ayat 14 bagian A, Ibrani 12 ayat 14 bagian A dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusaha hidup damai. Jadi harus diupayakan, diusahakan, diperjuangkan hidup damai dengan semua orang. Ya, cari teman itu sulit, so. Apalagi teman yang sejati itu sulit. Ya, kalau cari musuh gampang, betul ya Bapak Ibu ya. Cari musuh itu gampang. Tapi kalau cari teman, apalagi teman baik, teman dekat, teman sejati, waduh sulit. Jadi kalau punya teman baik, teman sejati, wah itu sesuatu yang luar biasa. Ya, nah berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bahkan Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau memungkinkan hal itu bergantung pada kita, ayo kita hidup dalam perdamaian. Tapi kalau dari pihak yang lain, pihak satunya kita sudah berusaha hidup damai, mau hidup damai, tapi pihak satunya nggak mau, ya sudah. Yang penting dari diri kita sebagai umat Tuhan. Nah Abraham waktu itu bilang, ayo kita berdamai, kita cari solusi yang baik supaya tetap ada perdamaian antara aku dan kamu, karena kita ini kerabat. Dan tadi di ayat 7 dikatakan waktu itu orang Feris dan orang Kanaan tinggal di sekitar, diam di sekitar Abraham dan Lot. Siapa orang Feris, orang Kanaan? Orang Feris, orang Kanaannya adalah orang yang tidak kenal Tuhan. Dengan kata lain, Abraham itu tidak ngomong gini, Lot, kita ini jangan bertengkar. Kalau kita ini bertengkar, malu. Dilihat orang yang tidak kenal Tuhan, malu. Loh ini kok katanya punya Allah. Kan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, punya Allah. Tapi kok bertengkar satu dengan yang lain. Padahal ini kerabat. Loh bagaimana? Malu. Jangan. Ya kira-kira begitu. Itulah sebabnya Abraham langsung dia berusaha cari solusi damai. Keluarga akan jadi rukun bila tiap orang dalam anggota keluarga tidak saling menyalahkan, tetapi mengupayakan perdamaian, mengupayakan kesatuan hati. Maka terciptalah kerukunan. Ya, jadi ini ciri yang pertama. Orang yang hatinya lapang, dia akan suka berdamai. Seperti yang dilakukan Abraham. Yang kedua, orang yang hatinya lapang seperti Abraham, kita lihat Kejadian pasal 13. Sekarang lanjut di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kejadian 13 ayat 9 mulai. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya
Dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Nah, yang kedua, saudara, diceritakan setelah Abraham berusaha menciptakan perdamaian, mencari solusi untuk mereka bisa tetap damai. Ya, akhirnya Abraham ngomong sama Lot, sekarang supaya tidak terjadi perselisihan yang makin tajam, ya, ayo sekarang kita atur, ya, kita berpisah baik-baik. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Abraham mempersilahkan untuk Lot memilih terlebih dahulu. Padahal kalau secara pikiran manusia, seharusnya yang menentukan pilihan lebih dulu adalah Abraham. Mengapa? Satu, dia orang yang lebih tua, umnya Lot. Yang kedua, yang ngajak Abraham keluar dari Ur Kasdim sehingga membuat mereka akhirnya diberkati adalah siapa? Yang ngajak Lot keluar dari Ur Kasdim sehingga mereka akhirnya sama-sama diberkati adalah siapa? Abraham. Jadi Lot ini diberkati karena ikut Abraham. Abraham ikut petunjuk Tuhan. Lot jadi kaya diberkati karena Abraham. Mestinya pertimbangan-pertimbangan seperti itu membuat seharusnya yang menentukan pilihan lebih dahulu adalah Abraham. Tetapi Lot ketika dikasih kesempatan oleh Abraham, ya, Lot langsung memilih. Harusnya dia ngomong, jangan gitu dong, atau paman jangan gitu dong. Seharusnya paman yang pilih dulu. Nanti kalau paman ke kanan, tidak apa-apa saya ke kiri. Kalau paman ke kiri, tidak apa-apa saya ke kanan. Silakan paman milih duluan. Karena paman adalah saya. Paman juga berjasa dalam hidup saya. Paman membuat saya diberkati seperti hari ini. Silakan paman yang pilih duluan. Mestinya begitu. Abraham tidak mempertahankan haknya, tetapi Abraham mau mengalah. Hatinya penuh dengan kemurahan. Bahkan dia rela berkorban. Ciri yang kedua, orang yang punya hati lapang, orang itu rela, orang itu sedia untuk berkorban. Ini bagi Abraham korban, ya, karena mestinya haknya itu ada pada dia yang memutuskan, yang menentukan pilihan lebih dulu, mestinya. Tapi dia lepaskan haknya. Dia tidak pertahankan hak itu. Dia persilakan Lot memilih lebih dulu. Dan Lot langsung mengambil kesempatan itu. Dia pilih daerah yang subur. Secara pandangan mata memang itu daerah subur. Sampai dikatakan seperti taman Tuhan. Wah, berarti daerah yang subur. Kurang lebih mungkin seperti kayak Taman Eden. Wah, subur, indah, ya, menjanjikan untuk masa depan. Lot pilih tempat itu. Nah, berarti kalau tempat yang subur, tempat yang menjanjikan sudah dipilih oleh Lot, berarti Abraham dapat tempat yang bagaimana, saudara? Sisanya, yang pasti lebih tidak subur, yang pasti lebih tidak baik, yang pasti lebih tidak enak daripada pilihan Lot. Itu pasti, saudara. Karena yang baik sudah dipilih duluan, saudara. Ya. Tapi Abraham mengalah, tidak apa-apa, ya, tidak masalah, rela berkorban. Ternyata Abraham adalah seorang yang memang rela berkorban, sedia untuk berkorban. Bukan hanya dalam peristiwa ini. Kalau Bapak Ibu baca dalam kitab Kejadian pasal 22, ketika Abraham dan Sarah sudah punya anak perjanjiannya, Ishak, yang ditunggu sekian lamanya. Tapi akhirnya mujizat terjadi, mereka bisa punya anak saat Sarah sudah tua, sudah mati haid. Secara manusia tidak mungkin kakek nenek, usia kakek nenek bisa punya anak, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan itu terjadi, ajaib. Nah, ketika Ishak sudah lahir, wah, Abraham dan Sarah tentu bersuka cita, ya. Nah, setelah Ishak semakin bertumbuh sampai usia remaja, tiba-tiba Tuhan ngomong kepada Abraham, persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran. Waduh,
Hati orang tua mana yang bisa menerima statement seperti ini? Saya tanya, kalau Bapak Ibu kira-kira dapat statement dari Tuhan seperti itu, kita ngomong apa? Tuhan, tidak keliru. Jangan lagi punya anak 1, mungkin Bapak Ibu Saudara punya anak 5, punya anak 10. Diminta 1, Tuhan bilang persembahkan sebagai korban bakaran. Apa dengan mudah kita berkata, tidak apa-apa Tuhan, tak bakar hidup-hidup buat Tuhan. Apa orang tua bisa ngomong begitu, Tidak bisa pasti. Hati kita pasti hancur, remuk, aduh gimana? Walaupun aku punya anak 10, ini tetap anak-anakku, darah dagingku. Tidak bisa dengan gampang ku berikan sebagai korban bakaran. Nah ini cuma 1. Ditunggu sekian lama, dilahirkan di usia yang sangat lanjut. Tentu ini permintaan yang sangat berat. Tapi kita mencatat waktu mendapat permintaan seperti itu. Meskipun dengan hati yang berat, Alkitab berkata, Abraham berangkat menuju ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Wah, luar biasa. Mengapa Abraham bisa seperti itu? Karena dia adalah seorang yang rela berkorban. Jadi kalau anaknya yang tunggal, Ishak rela dikorbankan, apalagi cuma soal hak memilih, buat Abraham itu kecil. Jadi ini seorang yang rela berkorban. Ya, orang yang hatinya lapang, orang itu rela berkorban. Kalau mau jujur, biasanya kita ini orang yang sulit untuk berkorban. Kita nuntut supaya orang lain yang berkorban buat kita. Betul apa betul? Betul ya? Betul. Saya kalau renungkan terus saya waktu belajar ini, saya bilang, iya Tuhan, aku masih jauh, aku mesti belajar banyak. Kadang-kadang seringkali kita ini nuntut orang lain yang harus korban buat saya. Kalau saya suruh korban buat orang lain, sorry, nanti dulu, tunggu dulu. Kok enak, kok nyimut. Nah, katanya gitu ya. Kamu yang korban buat aku suruh korban buat kamu, sorry. Ya, tetapi Abraham tidak demikian. Mengalah bukan berarti kalah. Banyak orang berpikir kalau mengalah itu berarti kalah. Ternyata enggak. Mengalah itu bukan berarti kalah, tetapi mengalah itu justru memberi kesempatan untuk Tuhan menjadi hakim yang adil. Saya ulang ya, mengalah itu bukan berarti kalah, tetapi mengalah itu justru memberi kesempatan untuk Tuhan menjadi hakim yang adil. Nah, karena Abraham seperti itu, akhirnya kalau Bapak Ibu lihat, Tuhan melimpahkan berkat yang luar biasa pada Abraham. Ayo kita lihat ya, Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi Lot milih duluan, kelihatannya Lot yang dapat lebih banyak, lebih enak. Tetapi tentu kita tahu ya, kisahnya ya, ketika Lot ada di Sodom Gomora, akhirnya apakah hidup Lot terus enak? Tidak. Mengapa? Karena kita berkata Sodom dan Gomora akhirnya dihancurkan oleh Tuhan. Hujan api belerang turun membakar Sodom Gomora, habis. Harta Lot yang banyak, tadi waktu pisah sama Abraham sudah banyak. Waktu menuju ke Sodom Gomora lebih banyak lagi. Ternyata harta Lot, kekayaan Lot, keberhasilan Lot yang banyak itu tidak terus langgeng. Karena Lot melakukan hal yang tidak tepat, tidak benar seperti yang Tuhan mau. Dia memilih berdasarkan pandangan matanya dan bukan minta petunjuk Tuhan. Akhirnya di tempat Sodom Gomora, semua harta yang didapat habis. Waktu keluar itu tidak bisa bawa, tidak bisa. Kalau sekarang bisa bawa, aduh, ya, tidak apa-apa dah. Aku tinggal rumahku, tidak apa-apa. Yang penting ini ada surat deposito, ya. Yang penting ini ada tabungan. Sekarang tabungan bisa ditaruh di gadget, ya.
tabungan elektronik. Nah, ini ada tabungan elektronik. Zaman dulu udah ada begituan, saudara. Ya hartanya itu berupa rumah, kemah, berupa ternak, ya kira-kira seperti itu. Nah, waktu Lot disuruh segera keluar oleh Tuhan dari Sodom Gomora, tidak bisa bawa hartanya, tidak bisa. Karena buru-buru. Nah, karena buru-buru ketinggalan, hartanya harus ditinggal. Dibuktikan apa? Waktu mereka jalan, Tuhan berpesan, jangan noleh. Malaikat Tuhan, ya Tuhan lewat malaikat Tuhan berkata jangan noleh. Terus pandang ke depan, terus berjalan, maju ke depan, tidak boleh noleh. Nah, tapi istrinya Lot, itu waktu dia jalan, hatinya mikir. Tapi saya percaya ibu-ibu di tempat ini nggak ada yang seperti itu, ya. Ini istrinya Lot mikir, waduh, panciku, ya, supirku, ya, kira-kira itu, ya. Apalagi lah yang lain yang di rumah, mikir, mulai mikir, ya, waduh, alat make upku, ya, apalagi yang waduh ketinggalan kabeh. Nah, itu membuat akhirnya karena hatinya ada di sana, dia noleh. Waktu noleh apa yang terjadi? Binasa. Jadi tiang garam, mati. Ini bukti loh bahwa Lot tidak bisa membawa apa-apa, tidak bisa. Sehingga istrinya sampai noleh dan mati binasa. Bukan cuma istrinya mati binasa, anak-anaknya melakukan satu tindakan yang sangat tercela. Ya, wow, anaknya bikin bapaknya mabuk karena anak-anak wanitanya, anak gadisnya kan ada 2 orang. Berpikir, waduh, ini di tempat kita mengungsi, tempat pelarian kita ini nggak ada para pria. Karena tidak ada para pria, gimana nanti kalau kita menyambung keturunan? Tidak bisa. Akhirnya mereka punya akal yang sangat, maaf, menjijikan. Bapaknya dibuat mabuk, lalu mereka tidur sama bapaknya. Ini yang kita boleh ngomong, bukan saya. Dan akhirnya mereka mengandung. Dua-dua anak gadisnya ini melakukan tindakan asusila yang sama. Ya, dua-dua mengandung. Nah, waktu anak perempuan Lot mengandung, anaknya lahir, bingung. Kalau manggil Lot, manggil apa? Manggil papa, benar, itu kan papanya. Tapi manggil engkong, juga benar, karena itu kan engkongnya. Loh, betul kan enggak? Lot kan jadi engkong dan bapak buat anak-anak dari anak-anak gadisnya. Nah, kebebasan gue. Betul kan? Loh, karena anak gadisnya itu hamil dari Lot. Ya, tapi bukan Lot yang melakukan, anak-anak gadisnya yang melakukan seperti itu. Jadi benar-benar keluarga Lot ini hancur. Orang yang melangkah tanpa bimbingan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, kelihatannya di awal enak. Menjanjikan, subur, seperti taman Tuhan, tapi di tempat itulah kehancuran mereka. Tetapi beda dengan Abraham. Abraham dapat sisanya, tidak apa. Hatinya lapar, ngalah, tidak apa-apa sudah. Ya, tapi tahukah Bapak Ibu, di ayat yang ke-14 tadi dikatakan setelah Lot berpisah dari Abraham. Jadi ketika Lot sudah menuju ke tempat yang dia pilih seperti taman Tuhan itu, Tuhan bilang, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah timur, barat, utara, selatan. Saya tanya Bapak Ibu, timur, barat, utara, selatan itu berarti semua yang Abraham lihat itu semua arah. Loh ya kan? Timur, barat, utara, selatan. Pokok dari tempat engkau berdiri kemana engkau bisa memandang, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Semua tempat yang kau lihat, yang bisa kau lihat, yang bisa kau pandang, itu akan jadi milik. Berarti akhirnya yang Lot punya, Sodom Gomora itu akhirnya juga termasuk jadi kepunyaannya Abraham. Karena itu kan bisa dilihat oleh Abraham, bisa dipandang oleh Abraham. Bukan cuma Sodom Gomora, tapi semua daerah yang lain yang semua yang bisa dilihat oleh Abraham. Tuhan bilang itu kuberikan jadi milikmu dan milik keturunan. Orang yang mengalah itu justru dapat berkat yang lebih banyak, lebih besar daripada orang yang kelihatannya menang duluan, orang yang kelihatannya ngeroyok duluan, orang yang kelihatannya ngerampas duluan, malah akhirnya hilang, nol. Ya, saya ingat kalau orang dunia itu sering berkata, ayo ndang cepet. Kalau ndak cepet, ya, kalau ndak dhisik-dhisikan, ndak cepet, orang keduman, sehingga royoan. Ya kalau ada sesuatu tuh royoan. Ya, kapan itu saya ngomong-ngomong sama istri sama anak-anak itu bilang, waduh, ini di Hartono lagi ada promo besar. Mungkin Bapak ada yang tahu ya. Di TikTok atau di apa itu masuk katanya. Ini sale besar. Dijual sampai berapa?
dipotong hingga 80%. Ada kulkas, ada AC. Ya, terus anak saya dia ngomong, ayo kita ke sana. Saya bilang, enggak, papa nggak mau. Kalau ke sana nanti dipastikan trombol-trombolan enggak karu-karuan. Betul, Sob, ya. Itu waktu hari yang ditentukan katanya di sana itu sampai di Embong itu, Embong apa? Yono Kuswoyo lah. Waduh, macet. Orang antri berjubel-jubel karena paroyoan. Kapan lagi bisa dapat kulkas, AC, TV, potongan 80%? Ya, nah itu kan, orang cepet orang keduman, so. Itu kan orang dunia begitu, so. Royo sing dhisik sing menang. Tapi ternyata dalam Tuhan enggak. Sing dhisik ae entek. Lho iya, sing dhisik siapa? Loh, entek. Bukan cuma harta nih sing entek, sak keluargane gak karu-karuan, so. Istrinya mati seperti itu, anak-anaknya memalukan. Aib. Mengapa? Ya itu, karena tidak berjalan dalam tuntunan Tuhan. Tapi Abraham yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, wow, luar biasa. Ya, oke. Jadi yang kedua, orang yang punya hati yang lapang, dia punya kesediaan untuk berkorban. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang punya hati yang lapang. Kejadian 14 ayat yang ke-12. Sekarang pasal yang berikutnya ya, tadi pasal 13, sekarang pasal 14 ayat yang ke-12. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. 14. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya, yaitu Lot, tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Cukup sampai itu, nanti ayat-ayat yang lain Bapak Ibu bisa baca sendiri. Jadi waktu itu, ini Sodom Gomora ya diserang oleh kerajaan lain, dan mereka Sodom Gomora bisa dikalahkan. Maka karena kalah, harta benda dari penduduk Sodom Gomora dirampas, dijarah, termasuk harta bendanya Lot. Ya waktu itu Sodom Gomora masih belum dihancurkan, masih belum. Harta benda yang banyak dirampas. Lot bukan cuma harta benda, Lot dan keluarganya juga ikut ditawan, dijadikan tawanan, dibawa oleh musuh. Nah, waktu Abram dengar itu, Abram langsung siap sedia untuk menolong. Yang ketiga, orang yang punya hati lapang, dia siap untuk menolong. Termasuk menolong orang yang sudah menyakiti atau merugikannya. Wah, ini berat. Ya, menolong orang yang sudah nyakiti, yang sudah merugikan, dia siap menolong. Bukannya nyukurin. Banyak orang biasanya kan begitu ya. Kamu wis nyakiti aku, kamu wis merugikan aku, kamu semena-mena sama aku, sekarang kamu ngalami kayak gitu. Syukur. Kapok. Rasa. No. Nah, kira-kira gitu. Betul apa betul, Sob? Biasanya kan begitu, umumnya. Tapi saya percaya kalau cuma Aki Firman nggak ada yang begitu, so. Ya. Nah, tetapi Abraham tidak seperti itu. Amsal 24 ayat 17 saya kita lihat ya. Amsal 24 ayat yang ke-17 dan 18. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Nah, biasanya kan orang begitu ya. Musuhnya yang nyakiti jatuh, syukur, pembalasan, kapok, ya rasa apa, ya. Tapi Alkitab berkata jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu beria-ria kalau ia sedang terperosok, jangan. Mengapa? 18. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jadi kalau Bapak Ibu beria-ria, nyukurno, ngapokno, bersuka cita waktu orang yang menyakiti atau memusuhi kita itu jatuh, terperosok dan sebagainya, maka dikatakan itu akan membuat Tuhan itu melihat kita dan menganggap kita ini sebagai orang yang jahat. Lalu dikatakan memalingkan murkanya. Tadi kan murka Tuhan ada atas orang itu.
orang yang menyakiti umat Tuhan itu ya. Tapi karena umat Tuhan bilang syukur, kapok kon, murka Tuhan beralih. Karena kita yang bilang syukur, kapok itu di mata Tuhan jahat. Lalu murka Tuhan itu pindah kepada kita. Silakan. Ya. Jadi kalau kita yang ngerti kebenaran sekarang, kalau ada orang yang nyakiti kita lalu dia ngalami sesuatu yang tidak enak, kita jangan sampai ngomong syukur kon, kapok kon, jangan sudah boleh. Karena Pak Amsal berkata, kalau Tuhan melihat lalu kemudian menganggapnya jahat, memalingkan murkanya, wah, kita yang akhirnya babak belur, ya, kena murka Tuhan. Ya, oke. Abraham bukannya nyukurin, tapi Abraham gunakan kesempatan, gunakan kemampuan untuk membebaskan Lot dan keluarganya. Nah, akhirnya Lot, keluarganya, harta bendanya bisa ditolong dan diselamatkan oleh Abraham. Ya, jadi yang ketiga, orang yang berhati lapang, dia siap untuk menolong. Bahkan menolong orang yang sudah menyakiti dan merugikannya. Inilah yang membedakan orang yang besar dengan orang yang kerdil. Besar itu bukan besar badannya, saudara, tapi orang yang besar, orang yang punya hati yang besar, punya hati yang lapang. Ini yang membedakan orang yang punya hati lapang, orang yang punya hati besar dengan orang yang kerdil. Kalau orang kerdil tidak mau, ngapain aku nolong? Oh, dia sudah nyakiti aku, ngapain? Tapi orang yang berhati besar, berhati lapang, beda. Ya, jadi inilah 3 ciri yang dimiliki oleh Abraham, hingga disebut sebagai seorang yang punya hati yang lapang. Yang pertama, seorang yang suka berdamai. Yang kedua, seorang yang sedia, rela untuk berkorban. Dan ketiga, seorang yang siap untuk menolong. Nah, kalau dalam anggota keluarga, semua anggota keluarga ini punya hati yang lapang, enak, saudara. Tidak ada yang namanya perang, musuhan, tidak ada. Karena apa? Punya hati yang lapang. Tapi kalau tidak punya hati yang lapang, hatinya sempit, waduh, kamu sudah nyakiti aku, tidak bisa tak lupa mau sampai mati, katanya gitu. Waduh, rugi. Ya. Nah, penutup, so, 5 tips atau 5 cara, ya, untuk membuat hati kita supaya bisa lapang, bisa damai. Ya, ini tips saja ya. Kan kita tahu bahwa hati yang lapang itu bukan hal yang mudah. Tidak bisa diraih dengan instan, tidak bisa. Tapi ada proses. Nah, bagaimana prosesnya yang harus kita lewati supaya kita bisa punya hati yang lapang? Tips yang pertama, terimalah kenyataan. Terimalah kenyataan. Setiap orang pasti memiliki masa yang sulit. Pasti pernah punya masa yang sulit. Nah, seringkali yang membuat hati tidak lapang itu bukan masalahnya, tetapi penolakan kita terhadap masalah atau kenyataan yang sedang terjadi. Coba saudara, setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit. Ya, seringkali yang membuat hati tidak bisa lapang itu bukan masalahnya sebenarnya, tetapi penolakan kita terhadap masalah atau kenyataan yang sedang terjadi. Jadi kalau mau punya hati yang lapang, belajar untuk menerima kenyataan. Cobalah untuk menerima kenyataan. Bukan berarti pasrah kepada keadaan, bukan. Tapi terima kenyataan. Pahami bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita kendalikan. Tidak semua hal. Kadang kita sudah bekerja dengan baik, kita sudah berupaya yang terbaik, kita sudah bekerja dengan hati-hati, tapi dilala. Dilala itu apa ya? Ya gitulah kira-kira ya. Loh, ternyata kok masih ngalami kayak gini ya. Padahal sudah lakukan yang terbaik, sudah upayakan yang terbaik, tapi kok dilala masih ngalami kayak gini. Memang tidak semua hal selalu ada dalam kendali kita. Tidak. Ada hal yang di luar kendali kita. Nah, karena itu ayo belajar untuk menerima kenyataan supaya hati kita bisa tetap lapang. Kalau nggak bisa terima kenyataan, so ngamuk, hatinya sempit, ya ngamuk, so kecewa. Kok gini? Aku sudah melakukan yang terbaik, ya. Kok gini? Wah,
Ya, kehilangan damai sejahtera, sukacita, dan tentunya kehilangan berkat Tuhan. Yang kedua, tips yang kedua, untuk membuat hati lebih lapang. Kalau yang pertama terima kenyataan, yang kedua kurangi ekspektasi. Ekspektasi itu harapan ya, ekspektasi, harapan. Ya, ini kan istilah yang sering dipakai ya. Kurangi ekspektasi atau kurangi harapan, perbanyak syukur. Ekspektasi atau harapan yang tinggi seringkali menjadi biang keladi untuk kita mudah kecewa. Sekali lagi ya, ekspektasi atau harapan yang tinggi itu seringkali jadi biang keladi untuk kita ini jadi orang yang mudah kecewa. Saya berekspektasi kalau saya menikah nanti rumah tangga saya akan seperti ini, suami saya akan seperti ini, istri saya akan seperti ini. Ternyata menikah, kok nggak seperti ekspektasi? Ekspektasinya tinggi dong, molo, ya, kecewa. Apakah kita dengan demikian tidak boleh berharap? Boleh berharap, tetapi jangan terlalu menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang ada di luar diri kita. Sekali lagi ya, boleh berharap, tetapi jangan terlalu menggantungkan kebahagiaan kita pada hal-hal yang ada di luar diri kita. Di luar diri kita itu maksudnya ya, kalau itu keluarga, suami kita, istri kita, kan di luar diri kita. Nah, kalau kita punya ekspektasi, lalu kita menggantungkan, wah kalau aku ikut sama suami yang kayak gini, aku punya suami kayak gini, wah aku bahagia. Aku jadi istri yang paling bahagia sedunia. Itu ekspektasi tinggi, Jo. Ya syukur-syukur kalau bisa terjadi. Nah kalau tidak bisa terjadi, karena suami kita juga manusia, tentu tidak akan bisa menjadi seperti yang kita mimpikan. Seringkali justru malah terjadi yang sebaliknya, kecewalah kita. Ya, kurangi ekspektasi, perbanyak syukur. Belajarlah bersyukur atas apa yang ada, sekecil apapun itu. Karena waktu kita bisa bersyukur, hati kita itu jadi lapang. Sekali lagi, waktu kita bisa bersyukur, hati kita itu jadi lapang. Yang ketiga, tip yang ketiga, ampuni meskipun berat. Tip yang ketiga, kalau mau punya hati yang lapang, ampuni meskipun berat. Memendam sakit hati hanya akan menyiksa diri sendiri. Memang tidak mudah untuk mengampuni, apalagi jika luka hatinya itu dalam. Semakin dalam luka hatinya, semakin besar luka hatinya, semakin sulit untuk mengampuni. Orang akan berkata, aduh, aku terlalu dibuat sakit sama orang ini, sakit hatiku. Karena itu aku nggak bisa lupakan, sampai aku mati aku nggak bisa lupa. Karena terlalu dalam luka hatinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ternyata memendam atau menyimpan sakit hati itu hanya akan menyiksa diri sendiri. Percayalah, mengampuni bukan berarti kalah. Banyak orang berpikir kalau aku ngampuni, aku kalah lah. Dia sing enak, aku sing seneng. Dia sing enak, aku sing soro. Kalau tak ampuni. Enggak, ternyata mengampuni itu bukan berarti kalah. Justru itu akan menyelamatkan hati kita dari beban hidup yang berat. Sekali lagi ya, mengampuni itu justru akan menyelamatkan hati kita, menyelamatkan hidup kita dari beban yang berat. Jadi semakin tidak ngampuni, bebannya semakin berat. Semakin berat, tapi semakin kita bisa mengampuni, itu menyelamatkan diri kita dari beban yang berat. Sehingga kita bisa punya hati yang lapang. Itu yang ketiga. Yang keempat, jauhkan diri dari lingkungan yang toksik. Toksik itu apa ya? Tahu ya toksik, sorry. Sekarang sudah itu istilah yang sering dipakai kan? Ya, toksik. Apa ya? Lingkungan yang buruk. Ya, mungkin jelek, kacau. Nah, kira-kira begitu. Toksik ya, pasti tahu semua ya. Jauhkan diri dari lingkungan yang toksik. Lingkungan yang toksik, omongan yang negatif, gosip akan jadi racun buat hati kita, buat hidup kita. Ya, sekali lagi, lingkungan yang toksik, omongan yang negatif, gosip akan jadi racun buat hati kita, buat hidup kita.
selektiflah dalam memilih lingkungan dan informasi. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, ini yang paling penting. Belajar untuk curhat kepada Tuhan. Banyak orang merasa saya sulit kalau curhat sama Tuhan. Saya perlu teman curhat. Kalau curhat kepada manusia, nggak salah, ya, nggak salah sebenarnya. Tetapi ingat, manusia itu terbatas. Ada yang mau menolong, tapi tidak mampu menolong. Ada yang mampu menolong, tapi tidak mau menolong. Yang mampu dan mau menolong itu cuma satu, Tuhan yang tidak terbatas. Belum lagi kalau kita curhat sama manusia, lalu orang itu buka di luar. Kamu gak tahu ya? Ya misalkan saja nih ya, contoh, kamu gak tahu Bapak Ayu. Dia mari cerita, aku gini. Dibuka, dibeber, padahal ini kita curhat, ini kan hal yang rahasia, secret, hal yang mestinya tidak boleh diceritakan. Ini malah dibuka di orang lain, sampai sak kampung tahu kabeh, sak Surabaya tahu kabeh, dibuka sama orang ini. Loh, kalau curhat sama manusia bisa begitu, Karena itu kalau curhat sama manusia hati-hati. Ya, nomor satu kalau bisa curhat sama Tuhan. Kalau curhat sama manusia, pilih memang benar-benar orang yang bisa dipercaya. Dan juga kalau dia nanti waktu terima curhat kita, dia memberikan nasihat yang benar. Karena ada kadang-kadang yang memberikan nasihat yang salah. Ingat PHB yang dia curhat kepada orang-orang muda dan orang-orang tua waktu dia memerintah sebagai raja. Nah, waktu dia curhat, si orang tua kasih nasihat begini, orang muda kasih nasihat begini ya, nanti baca sendiri. Hanya dia ikuti nasihat yang salah. Nasihat orang muda yang membuat kerajaan Israel akhirnya terpecah jadi dua. Nah, kira-kira begitu ya. Masalahnya apa nanti baca sendiri. Tidak tahu ceritanya ya sudah lewat. Ya, berarti tidak pernah baca Alkitab. Ya. Nah, jadi kalau kita tahu seperti itu, hati-hati. Curhat ini hati-hati, dengan siapa kita curhat. Paling penting, paling bagus, paling indah kalau bisa kita curhat kepada Tuhan yang tidak terbatas. Matius pasal 11 ayat 28, ini ayat yang terakhir. Ya, silakan pelayan mimbar, pelayan bersama kudus kembali maju ke depan. Matius 11 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan mengundang, ya kalau Bapak Ibu Saudara mungkin punya sesuatu, hati yang berat, hati yang rasanya kacau dan sebagainya, datanglah kepada Tuhan. Ketika semua terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri, datanglah kepada Tuhan. Penuhi undangan Tuhan. Tuhan bilang, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Silakan pelayan mimbar, pelayan berjemaah kudus maju ke depan. Dan siapkan hati kita untuk sebentar kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Lewat satu pujian kita akan katakan, hanya itu
kerjakan hidup kami ya Tuhan. Kami sadar kami masih jauh dari apa yang Tuhan mau. Karena itu kami mau belajar dan terus belajar. Supaya kami boleh punya hati yang lapang. Menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kami punya hati yang lapang, maka berkat yang luar biasa Tuhan siapkan buat kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima. Hingga sama-sama setiap kami termasuk hamba-Mu, sama-sama kami belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, kami introspeksi diri kami. Jika ada dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan tindakan kami, lewat perkataan kami, bahkan pemikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Malam ini, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, yang sudah kami katakan, yang sudah kami pikirkan, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mohon pengampunan-Mu dengan penuh kesungguhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Dan kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani dengan hati yang siap. Kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sebentar silakan. Tubuh dan darah Tuhan akan dibagikan oleh para pelayan perjamuan kudus ya. Nanti Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima bisa langsung bagi berdiri, disiapkan, hostinya dibuka, ayatnya dibaca. Kita katakan lewat satu pujian, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu, inilah hatiku, ku berikan bagimu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, inilah hatiku. Terima kasih Pak. Ku berikan, ku berikan bagimu.
Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkaulah penyelamat kami yang sejati. Satu-satunya juru selamat yang kami percaya, Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga punya Allah seperti itu. Bahkan kesempatan malam ini, kami umat-umat Tuhan boleh kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, mengingat akan kasih Tuhan yang besar dan ajaib yang telah dinyatakan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang siap, dengan pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib, mari sama-sama kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya.
percaya malam ini melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus, kekuatan yang baru, kekuatan surgawi sudah mengalir atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hingga kami boleh cakap menanggung dan menghadapi segala perkara di dalam Tuhan, bersama Tuhan yang memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kami umat-umat Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Bahkan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka berkat-berkat-Mu sudah mengalir, dilimpahkan ke setiap kami. Iman rohani kami diberkati, keluarga rumah tangga kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati, studi sekolah kami diberkati, kesehatan kami diberkati, bahkan masa depan kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan karena mengasihi Tuhan Allah, sumber segala berkat, akan memberkati kembali dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, mereka juga yang membutuhkan bantuan doa untuk yang sakit, kesehatan Ibu Gunadi dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Kami berdoa lewat tempat ini Tuhan, Engkau yang sanggup untuk menolong karena Engkau tabib yang ajaib. Kami minta bila kuasa-Mu bekerja, kuatkan teguhkan iman dari Ibu Gunadi untuk boleh tetap percaya dan menaruh pengharapannya kepada Tuhan, hingga meskipun di tengah kesakitan boleh mengalami damai sejahtera sukacita Tuhan, dan kuasa-Mu yang ajaib bekerja. Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah juga dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang menghadapi masalah Tuhan menolong, membela, membuka jalan tepat pada waktunya. Kami berdoa memberkati bangsa negara Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di waktu yang akan datang.